Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Hari ini, kita akan membahas salah satu aspek terpenting dalam manajemen bisnis Islam, bagaimana kita mengelola sumber daya manusia. Dalam perspektif Islam, karyawan bukanlah sekadar faktor produksi, melainkan amanah yang harus diperlakukan dengan adil dan dikembangkan potensinya. Topik kita hari ini adalah manajemen sumber daya manusia dalam Islam, dengan subtopik rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM. Kita akan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip Islam memandu kita dalam menarik, memilih, mengembangkan, dan memberdayakan karyawan. Tujuan pembelajaran kita adalah satu mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip manajemen SDM dalam Islam, termasuk bagaimana rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM dilakukan secara Islami. Dua mahasiswa mampu merancang sistem manajemen SDM yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif, etis, dan berkah. Mari kita mulai dengan memahami bagaimana Islam memandang sumber daya manusia dan mengapa pengelolaan SDM yang Islami sangat penting dalam bisnis. Manajemen sumber daya manusia, MSDM, dalam Islam bukan sekadar pengelolaan personel. Ini adalah pendekatan holistik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memberdayakan karyawan dengan cara yang sepenuhnya adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. MSDM Islami memiliki pandangan unik tentang karyawan. Alih-alih sekadar faktor produksi, MSDM Islami mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, diciptakan dengan potensi luar biasa yang harus dikembangkan untuk kemaslahatan organisasi dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengelolaan SDM dalam Islam tidak hanya fokus pada efisiensi dan produktivitas, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual, moral, dan profesional karyawan. Ini adalah tentang menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, di mana setiap individu dihargai, diberdayakan, dan didorong untuk mencapai potensi terbaiknya, demi kemajuan organisasi dan kontribusi positif kepada umat. MSDM dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang kuat. Tauhid mengingatkan bahwa karyawan adalah amanah Allah, menuntut perlakuan yang baik dan adil. Mewajibkan perlakuan yang sama dalam semua aspek MSDM. Amanah menekankan kepercayaan yang diberikan kepada karyawan. Syura mendorong keterlibatan karyawan dalam keputusan penting. Ukhuwah Islamiyah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan penuh dukungan. Mas'uliyah menekankan tanggung jawab individu atas kinerjanya. Terakhir, Ihsan mendorong karyawan untuk mencapai keunggulan dan terus meningkatkan diri. Dalam perspektif Islam, rekrutmen bukan hanya tentang menemukan karyawan yang kompeten, tetapi juga yang memiliki karakter yang baik. Rekrutmen Islami bertujuan untuk menarik kandidat terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Ini adalah proses yang menjunjung tinggi etika dan keadilan. Beberapa prinsip-prinsip rekrutmen Islami yang utama adalah transparansi, taplik informasi lowongan harus jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Keadilan, proses seleksi harus adil dan tidak diskriminatif. Kompetensi, fakhonah mengutamakan kandidat yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Integritas, amanah syiddiq mencari kandidat yang jujur, dapat dipercaya, dan bermoral baik. Musyawarah, syura melibatkan pihak terkait untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Proses rekrutmen Islami mencakup langkah-langkah seperti pengumuman lowongan yang jelas dan etis, seleksi berkas yang objektif, wawancara yang menggali kompetensi dan karakter, tes yang relevan dan etis, referensi cek yang terpercaya, keputusan yang adil dan transparan. Dengan demikian, rekrutmen dalam Islam adalah proses yang komprehensif,
bertujuan untuk menemukan individu yang tidak hanya mampu secara profesional, tetapi juga memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Islam, sehingga dapat berkontribusi positif bagi organisasi. Dalam Islam, pelatihan dan pengembangan SDM memiliki tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien, serta mengembangkan potensi diri mereka secara holistik. Ini bukan hanya tentang meningkatkan produktivitas, tetapi juga tentang memberdayakan individu. Beberapa prinsip-prinsip pelatihan dan pengembangan Islami yang penting adalah peningkatan kompetensi. Fathonah memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan dan perkembangan industri. Pengembangan diri, Tazkiyatun Nafs mendorong karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan emosional mereka. Keadilan, AD memberikan kesempatan pelatihan dan pengembangan yang adil bagi semua karyawan. Relevansi, manfaat materi dan metode pelatihan harus relevan dengan kebutuhan organisasi dan karyawan. Berkelanjutan, istiqomah pelatihan dan pengembangan harus menjadi proses yang berkelanjutan. Metode pelatihan dan pengembangan Islami dapat mencakup berbagai pendekatan, seperti pelatihan internal dan eksternal, mentoring dan coaching, rotasi pekerjaan, penugasan khusus, seminar dan workshop, pengembangan karir yang terencana. Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan dalam Islam adalah investasi jangka panjang dalam diri karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja mereka, mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, dan pada akhirnya, memberikan manfaat yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat. Merancang sistem MSDM Islami yang efektif membutuhkan integrasi menyeluruh dari prinsip-prinsip Islam ke dalam setiap fungsi SDM. Ini bukan sekadar menambahkan unsur-unsur agama, tetapi membangun sistem yang secara fundamental selaras dengan nilai-nilai syariah. Beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang sistem MSDM Islami meliputi kebijakan SDM, menyusun kebijakan yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah, seperti kebijakan kompensasi yang halal, promosi yang berdasarkan meritokrasi, dan disiplin yang adil. Struktur organisasi, memastikan struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang adil, serta hierarki yang tidak eksploitatif. Budaya organisasi, membangun budaya kerja yang Islami, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, seperti kejujuran, integritas, dan kerjasama. Penilaian kinerja, mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif, adil, dan berorientasi pada pengembangan karyawan, bukan hanya hukuman. Kompensasi dan benefit, menawarkan kompensasi yang adil dan halal, serta benefit yang memperhatikan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Hubungan industrial, membangun hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan berdasarkan prinsip persaudaraan dan musyawarah, bukan konflik. Singkatnya, manajemen sumber daya manusia dalam Islam adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan karyawan. Rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM dalam Islam menekankan pada keadilan, transparansi, kompetensi, integritas, dan tanggung jawab. Dengan merancang sistem MSDM Islami yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, etis, dan yang terpenting, berkah. Demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen sumber daya manusia dalam Islam, khususnya terkait rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM. Penting untuk diingat bahwa pengelolaan SDM dalam Islam bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang adil, etis, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam rekrutmen, kita dapat menarik talenta terbaik yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas. Melalui pelatihan dan pengembangan yang Islami, kita dapat meningkatkan potensi karyawan secara holistik. Pada akhirnya, pendekatan ini akan menghasilkan organisasi yang produktif, berkelanjutan, dan